I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Kaiso di hadapan Parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Kaiso. Anggota Badan Menyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Widyodiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Ichiki dan Yujiro Naga. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada. BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Taroichi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat, wakil PPKI ke Dalat Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hideyoshi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa negara berproklamasikan kemerdekaan. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari Organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya situasi Jakarta genting. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno-Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta mendesak bersidang di PPKI di Hotel Des Indes, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Bahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah, dalam sebuah ruangan, Soekarno-Hatta dan Ahmad Sudarjo menurunkan naskah proklamasi kemerdekaan. Tanpa gangguan dari Jepang, Soekarno lalu memencaknya ke anggota PPKI dan pemuda di sana. Naskah singkat tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya. Jalan Pengasaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasanya membaur mendengarkan pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati Sri Soekarno dinaikkan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945 Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantar bangsa Indonesia bergelut dengan Jepang memang telah terjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Ini dialami oleh fotografer Wendur bersaudara dalam merekam dan menyebar proklamasi. Jepang menghancurkan kamera Alec Mendur, karena itu Franz, sang adik, mengubur negatif fotonya di halaman kantor surat kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, pewarta berhasil menggambar
menyebarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan beragam bahasa daerah. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar proklamasi. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, setiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka.